Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ini banyak keterangan yang senada dengan yang kemarin sudah disampaikan. Jadi kadang-kadang untuk membuat hati kita yakin, kita juga perlu melihat kekuasaan Allah. Ketika orang sudah merasa dan merasakan betul adanya kekuatan atau kekuasaan Allah, maka orang akan sangat mudah menggerakkan lisannya dan berucap subhanallah. Lantas kemudian mudah juga untuk taat kepada Allah, karena memang sudah melihat kekuasaan dan keajaiban yang itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim kepingin hatinya lebih tenang, Nabi Ibrahim tidak segan-segan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tuhanku, tolong perlihatkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Itu pernah disampaikan Nabi Ibrahim dan dicatat di dalam Al-Quran. Kemudian Allah bertanya, qul awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya? Nabi Ibrahim menjawab, qala bala, saya sangat percaya bahwa engkau sangat-sangat mampu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Sesuatu yang belum ada mampu engkau buat dan kemudian ada. Apalagi tinggal sesuatu yang ada, tinggal mematikannya. Saya sangat yakin, saya sangat beriman tentang itu. Walakin yatma'inna qalbi, tetapi ngeten ya Allah, biar atine kula iki tambah anteng. Ai bala amantu walakin sa'altu la azida basiratan wa sukunal qalbi bi idhafatil iyani ilal wahyi wal istidlal. Saya bertanya demikian, saya meminta demikian kepada engkau ya Allah, harapannya agar saya lebih bisa tenang lagi hatinya. Nah, karena itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim, lantas Allah pun mengabulkan. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Sudah, sekarang kamu cari 4 burung. Di sini disampaikan ada yang ngomong tawus, dikan, huruf dan hamamah. Jadi ada burung merak, kemudian jago, kemudian gagak, kemudian burung dara. Fasurhunna, potong-potong, keempatnya potong-potong. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an.
Kemudian potongan-potongan itu letakkan di atas gunung. Bagian-bagian yang sudah terpisah silahkan diletakkan di atas gunung. Tsummad'uhunna, kemudian panggil mereka. Akhirnya setelah Allah Subhanahu wa taala dawuhi karo Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim langsung ta'alaina bidnillah, wahai burung-burung silahkan mendekat ke aku atas izin Allah. Dan ternyata yatinaka sa'ya, keempat burung yang sudah terpotong-potong dan bagiannya sudah terpisah-pisah bergegas mendekati Nabi Ibrahim. Nah, dari jawaban Allah yang seperti itu dan juga langsung dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim juga seperti itu, ternyata sangat mudah bagi Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Dalam cerita yang lain, versi yang lain juga, menurut Hasan, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, kenapa ada pertanyaan seperti itu? Itu karena sababu hadzal soal min Ibrahim annahu marra ala dabatin maitatin. Kenapa ada pertanyaan begitu? Karena satu ketika Nabi Ibrahim sedang berjalan melihat dabah yang sudah mati. Menurut Ibnu Juraij, yang dimaksud dabah di sini adalah bangkai himar. Ya, bangkai himar yang berada di pinggir pantai. Kemudian Nabi Ibrahim melihatnya. Sedikit-sedikit ketika airnya pasang, bangkai himar langsung dimakan ikan-ikan atau kewan-kewan yang ada di laut. Ketika air lautnya surut, kemudian burung ke situ, satu gala ke situ juga ikut memangsanya. Kemudian terbenak dalam hati Nabi Ibrahim, lantas bagaimana cara Allah mengumpulkan? Karena bagian-bagian kecil itu sudah masuk ke dalam perut burung dan satu gala, dan juga bagian-bagian kecil sudah masuk ke dalam tubuh ikan. Lantas bagaimana Allah mengumpulkan? Itu ternyata sangat-sangat mudah. Nah, ketika kita bisa menyaksikan kemahakuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah akan segala ciptaannya, maka dengan mudah kemudian Masya Allah, Subhanallah, lisan kita tergerak untuk mengucapkan Masya Allah dan Subhanallah. Secara tidak langsung juga mengajarkan kepada kita untuk kemudian itulah keajaiban. Nah, di dalam ayat Quran itu banyak yang sebetulnya Allah contohkan. Ya, di dalam Al-Quran Allah juga contohkan tentang dubabah utawa lemut dubab. Ketika kamu mau berpikir, iya ya, lemut cilike semono iku. Tapi ketika notol kulite kowe, jan tembus iku. Tembus. Padahal seberapa besar sih jarum yang dimiliki oleh lemut?
Wong lembu cilik kok. Bisa jadi jarum yang dimiliki oleh nyamuk itu kan tidak lebih besar dibandingkan rambut kamu. Tapi nyentuh kulit kamu itu tembus. Loh kok atos jebule? Dan kadang tidak hanya tembus, bisa ndadake penyakit yang berbahaya seperti nyamuk malaria. Nah, contoh daripada dubab atau nyamuk itu disampaikan di dalam Al-Quran. Ketika kemudian kita mau berpikir, iya ya, lo kok yang kuno? Kasih jajal sampean nggih. Apa duwe alat umpama gedene sekorek apa? Korek api tapi sing nganggo kayu nih kok, sing jar korek apa jenenge? Korek lah ya. Terus bahannya agak lentur. Terus ditonyol-tonyolake kulitnya sampean ora bakal tedas kok. Tapi lemut nyamuk wis cilik, suntikane yo cilik yang kanan. Tapi tetap tembus teng kulite dheweke iki. Bahkan kadang-kadang membahayakan sekali itu nyamuk. Nah, dengan itu kemudian inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mudah menggerakkan lisan kita berucap Masya Allah, Subhanallah. Kadang-kadang kita memang perlu berpikir yang jauh. Ya, karena ada satu makalah yang menyampaikan bahwa semakin kamu banyak pengetahuan ilmunya, maka semakin kuat keimanan kamu. Tidak sebaliknya, semakin rapuh ilmu yang kau miliki, maka semakin rapuh pula keimanan kamu. Kan pernah saya sampaikan bahwa sahabat Ali pernah menyampaikan, seandainya diperlihatkan kepadaku alam-alam yang gaib, itu tidak akan menambah keimananku kepada Allah. Kenapa? Karena alam syahadah saja, alam kenyataan yang bisa dilihat saja, itu sudah mampu mengungkap tabir daripada kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, karena alam syahadah atau dunia ini, ketika kemudian manusia-manusia yang mau berpikir benar-benar menggunakan akal fikirnya, dia akan menemukan kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah menjumpai itu, maka dengan mudah lisan kita akan berkata Masya Allah, Subhanallah. Dan dengan mudah pula kemudian kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga pernah dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim kan termasuk Nabi yang banyak eksperimennya mencari Tuhan. Menganggap matahari karena bisa menerangi alam semesta, bisa jadi dia. Kemudian menganggap rembulan karena juga bisa menerangi semesta. Tapi ternyata keduanya hilang. Oh, Tuhan itu bukan yang itu. Penuh eksperimen. Dan sampailah kepada titik di mana Nabi Ibrahim diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari apa yang disampaikan di sini memberikan pelajaran kepada kita untuk terus menggali
hal-hal yang sangat kecil yang nanti itu bisa membangkitkan keyakinan dan keimanan kita. Umpama nyawang manuk, iya ya, manuk cilike semono kae, tapi mabure kok bisa lepas tem. Apalagi burung-burung sing elang apa-apa kae, dia terbangnya sangat tinggi, tapi ketika dia menerkam mangsanya juga sangat tajam sekali matanya. Lah saka awang-awang dhuwur kono iki bisa nyekel unjar ning laut. Itulah kehebatan. Ketutupan banyu iku lho lak anune apane? Ikannya kan ketutupan banyu. Dhuwure ngetip nang kono. Tapi sensor matanya luar biasa. Begitu elang itu menerkam mangsanya, jarang yang bisa lepas darinya. Padahal orang nganggo tangan, mau nganggo sikile. Bisa cekelan bisa kenceng ngono iku. Jadi cocoke iki nyekeli, sikile ya nyekeli. Luar biasa. Kadang-kadang malah mboten-mboten iku, mung sikile tok. Cengkeramnya luar biasa. Bahkan elang iki wani gelut karo kewan-kewan sing dianggap raja hutan. Itu elang. Tidak hanya ikan yang lemah saja, raja hutan pun tidak jarang kemudian gelut karo elang. Jadi elang cilike semono mabure ngetip bisa nyekel mangsane dari kejauhan menuju menerkam mangsane iki tepat. Nganti-nganti unjar sing nang jero laut iki bisa kecanda. Bagaimana ketajaman matane si elang? Itu luar biasa. Nah, hal-hal yang seperti itu sebaiknya itu kita juga kadang-kadang perlu berpikir. Bisa jadi itu adalah ayat kauniyah, ya, ayat-ayat alam yang ketika kita mau menggalinya kemudian muncullah satu ilmu baru darinya yang akan kemudian menambahkan keimanan kita seperti yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini menguatkan bahwa semakin pandai ilmu seseorang, semakin banyak ilmu seseorang, maka akan mempengaruhi keimanan kuat dan lemahnya seseorang. Semakin baik ilmunya, maka semakin mapan imannya. Tafsir Mu'allimin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin.